Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kimia dasar. Praktikum kali ini kita akan praktikum tentang neraca analitik dan melarutkan. Nah, tujuannya adalah untuk menggunakan neraca sesuai instruksi kerja serta melarutkan bahan atau zat sesuai dengan instruksi kerja. Nah, yang pertama kita akan melakukan penimbangan bahan. Untuk penimbangan bahan ini, alat yang digunakan yaitu kaca arloji dan spatula, serta neraca analitik. Ini neraca yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama, hidupkan sumber arus listrik. Kalau sudah, kita pastikan bahwa neraca yang akan kita gunakan itu dalam keadaan yang bersih. Semisalkan belum bersih, kalian bisa bersihkan neraca dengan kuas yang ada di samping neraca tersebut. Nah, kemudian kita atur posisi water pass tepat di tengah lingkaran. Nah, ini namanya water pass. Jadi water passnya itu harus tepat di tengah lingkaran. Kalau semisalkan belum pas, kita bisa atur dengan memutar skrup yang ada di belakang neraca yang warna merah ini. Kemudian kita hidupkan neraca dengan menekan tombol on. Ya. Lalu kita tunggu sampai neracanya itu siap untuk kita gunakan untuk menimbang bahan. Nah, kalau sudah ada angka 0,000 gram ini berarti sudah siap untuk digunakan menimbang. Sebelum melakukan penimbangan, pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan alat tulis dan juga kertas yang digunakan untuk mencatat data penimbangan yang akan kita lakukan. Nah, pertama-tama kita timbang dulu arloji kosongnya. Nah, sebelum dicatat, kita tunggu dulu sampai angka pada neracanya itu stabil, jadi udah nggak gerak-gerak lagi. Nah, biasanya ditandai dengan ini bintang, berarti udah stabil angkanya, gitu. Satuannya gram, jangan lupa dicatat, dan pencatatannya juga harus lengkap 4 digit di belakang koma, 22,2693 gram. Itu sebagai massa arloji kosongnya. Setelah itu baru kita siapkan bahan yang akan kita timbang. Nah, sekarang ini kita akan menimbang bahan sodium hidroksida atau natrium hidroksida atau rumus kimianya NaOH. Nah, berdasarkan perhitungan tadi sudah dihitung, untuk membuat NaOH sebanyak 100 ml 2 molar itu dibutuhkan NaOH sebanyak 8 gram. Maka kita akan menimbang sebanyak 8 gram NaOH. Nah, karena tadi massa arloji kosongnya itu kan 22,2693 gram ditambah dengan NaOH-nya 8 gram, maka penimbangan akan kita hentikan sampai angka di neracanya itu sekitar 30,2693 gram gitu. Nah, pengambilan bahannya untuk ditimbang itu perlahan-lahan saja, tidak usah buru-buru. Karena bahan yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh dikembalikan lagi ke dalam wadahnya, karena ditakutkan dapat mengkontaminasi bahan yang masih ada di dalam wadah gitu. Jadi pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Sambil dilihat angka yang tertera pada di neraca analitik kita. Sambil dipantau juga ya angkanya, jadi jangan sampai kelebihan gitu. Kalaupun kelebihan itu sekitar 0,1 sampai 0,2 gitu. Jangan terlalu banyak gitu berlebihnya. Karena akan berpengaruh pada konsentrasi larutan yang akan kita buat. Gitu. Setelah itu kita catat masanya hanya sebagai massa arloji ditambah dengan NaOH. Tuh. Nah, setelah itu pintu neracanya ditutup, kemudian kita matikan dengan menekan tombol on off-nya. Kemudian kita bersihkan gitu, sebelum kita meninggalkan neracanya, kita bersihkan dulu agar neraca itu selalu dalam keadaan yang bersih dan siap untuk digunakan gitu. Setelah itu ditutup lagi pintunya. Lalu yang terakhir
kita cabut arus listriknya. Nah, yang selanjutnya adalah melarutkan bahan. Nah, untuk pelarutan bahan, alat yang digunakan yaitu botol semprot, botol larutan, lalu labu takar 100 ml, kemudian ada corong gelas dan juga gelas beker. Dan digunakan pula pipet tetes dan juga batang pengaduk. Dan pastinya disiapkan pula bahan yang akan kita larutkan, yang sudah terlebih dahulu kita timbang. Nah, pertama-tama bahan yang akan kita larutkan tadi kita masukkan, kita pindahkan ke dalam beker gelas. Pastikan bahwa semua padatannya itu, semua bahan yang akan kita larutkan itu kita masukkan ke dalam beker gelas, jangan sampai ada yang tercecer. Baru setelah itu kaca arlojinya kita bilas dengan menggunakan Aquades sampai bersih, sampai tidak ada bahan yang tercecer di kaca arloji. Nah, setelah itu kita tambahkan Aquades sampai kira-kira secukupnya atau sampai kira-kira 40 ml saja. Baru kemudian kita aduk. Kita aduk sampai homogen, sampai padatannya itu larut, ditandai dengan warna jernih. Nah, kalau sudah jernih seperti ini, kita masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Jangan lupa pakai corong ya, agar larutannya itu bisa terpindahkan semuanya ke labu takar, tidak ada yang tumpah. Nah, jangan lupa beker dan juga batang pengaduknya itu kita bilas dengan Aquades untuk memastikan bahwa memang semua bahan yang sudah kita larutkan tadi itu kita pindahkan, kita masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Pembilasan bisa dilakukan lebih dari 1 kali ya, agar benar-benar bersih. Kemudian corongnya pun juga ikut kita bilas. Nah, kalau sudah di labu takarnya itu kita tambahkan Aquades sampai di batas garis 100 ml ini. Garis yang warna coklat ini. Nambahinya pelan-pelan saja karena kalau kelebihan harus diulangin lagi dari awal gitu. Jadi tidak boleh kelebihan ya. Nah, pastikan penambahan Aquadesnya itu sekitar 1 cm di bawah batas garis 100 ml, batas garis coklatnya itu. Lalu kemudian leher labu takarnya itu kita lap dulu dengan menggunakan kertas saring. Nah, caranya seperti ini. Kita lilitkan kertas saring yang panjang itu di batang pengaduk, kemudian kita gunakan untuk mengelap leher dari labu takarnya. Tuh
Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar larutan yang kita buat itu benar-benar akurat sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita himpitkan atau dipaskan pada garis batas 100 ml dengan cara menambahkan lagi aquades dengan menggunakan pipet tetes sampai meniskus larutan berhimpit pada tanda tera atau tanda batas 100 ml yang warna coklat itu. Nah, sebelum pipetnya dimasukkan ke dalam leher itu dilap dulu agar tidak ada aquades yang menempel pada leher labu takar. Penambahannya pelan-pelan saja, jangan sampai melebihi batas garis coklatnya. Nah, yang kita lihat itu meniskus cekungnya ya. Jadi meniskus cekungnya itu kita paskan, kita himpitkan pada garis batas 100 ml atau garis yang warna coklat itu. Nah, ini ya. Jadi meniskus cekungnya itu sudah tepat pada garis yang warna coklat. Kalau sudah, kita tutup labu takarnya, lalu dikocok agar homogen sebanyak 15 kali. Kalau sudah 15 kali, larutannya kita pindahkan ke wadah atau botol larutannya yang sudah kita beri label. Nah, jadi botol yang akan kita gunakan untuk wadah larutan itu kita bilas dulu dengan larutan yang kita punya. Dibilas sedikit saja. Gini ya cara membilasnya. Baru kemudian larutan yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam botol. Labelnya itu berisi nama larutan beserta konsentrasi larutannya, kemudian simbol bahayanya, tanggal dibuat, tanggal kadaluarsa, nama pembuat, dan juga paraf atau tanda tangan dari pembuatnya.